Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi terkait KPK mulai geledah rumah dinas Bupati Probolinggo. Akan kami bacakan beritanya untuk Anda. Kami akan membacakan informasi dari kompas.id. KPK mulai geledah rumah dinas Bupati Probolinggo. Informasi dari Probolinggo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah tempat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis 2 September 2021. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriani Sari beserta sejumlah orang awal pekan ini. Penggeledahan di Probolinggo dilakukan di sejumlah tempat seperti kantor Pemkab Probolinggo di Keraksaan, rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Probolinggo di Kota Probolinggo. Di rumah dinas Bupati di kawasan alun-alun Kota Probolinggo, tim datang menggunakan beberapa kendaraan berplat luar Probolinggo. Mereka langsung masuk ke rumah dinas yang letaknya di belakang pendopo. Tim dikawal oleh sejumlah polisi dari Polres Probolinggo. Ya benar, hari ini 2 September 2021, tim penyidik KPK mengagendakan penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksaan penggeledahan yaitu rumah dinas jabatan Bupati Probolinggo, kata juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis 2 September 2021. Ini dia suasana polisi penjagaan selama KPK menggeledah rumah dinas Bupati Probolinggo. Ali menambahkan saat ini tim penyidik KPK masih berada di lapangan dan sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang terkait dengan perkara. Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud nantinya akan segera kami sampaikan kembali, katanya. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Julius Christian, mengakui bahwa pada pukul 11 datang tim KPK ke Pemkab Probolinggo. Ya, tadi ada rombongan KPK datang untuk mencari data. Tetapi detailnya apa kami tidak tahu. Yang jelas kami persilahkan karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, katanya. Penggeledahan KPK tersebut merupakan tindak lanjut dari OTT terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriani Sari, suami Puput yaitu Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR, sejumlah camat dan pejabat kepala desa pada Senin 30 Agustus 2021. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita barang bukti sejumlah dokumen dan uang sebesar 362 juta rupiah. Ini dia suasana penggeledahan rumah dinas Bupati Probolinggo. Uang itu merupakan upeti dari sejumlah ASN kepada Bupati Probolinggo untuk bisa ditetapkan sebagai pejabat kepala desa dengan perantara suami Bupati, yaitu Hasan Aminuddin. Hasan juga merupakan mantan Bupati Probolinggo. Modus dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, sebagaimana rilis KPK sebelumnya adalah Hasan CS memanfaatkan celah mundurnya pemilihan kepala desa di 252 desa di Kabupaten Probolinggo untuk mengeruk uang. Setiap calon pejabat kepala desa atau PJ kepala desa diminta menyetor uang 20 juta rupiah per orang dan memberikan upeti sewa lahan kas desa sebesar 5 juta rupiah per hektar. Hingga saat ini KPK telah menahan 5 orang dan menetapkan 22 tersangka dalam kasus tersebut. Di antara 5 orang ditahan adalah Bupati Probolinggo, Puput Tantriani Sari, anggota DPR Hasan Aminuddin dan sejumlah camat, serta pejabat kepala desa. Kutipannya, ya tadi ada rombongan KPK datang untuk mencari data, tetapi detailnya apa kami tidak tahu. Yang jelas kami persilakan karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Puput Tantriani menjabat Bupati Probolinggo sejak tahun 2013. Saat ini yang menjabat periode kedua, yakni 2018 hingga 2023. Puput Tantriani menjadi bupati menggantikan suaminya Hasan Aminuddin, yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Sebelumnya Hasan merupakan Bupati Probolinggo 2 periode, yaitu tahun 2003 hingga 2008, berlanjut hingga 2008 sampai 2013. Sebelum menjabat bupati, Hasan adalah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003. Bupati pengganti. Sementara itu jabatan bupati kini dipegang oleh Timbul Prihanjoko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo. Gubernur Jawa Timur Kofifah saat melantik meminta
timbul Prihan Joko berlari kencang dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu penting karena banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, seperti perubahan anggaran keuangan, PAK, APBD tahun berjalan, revisi rencana kerja pemerintahan daerah RKPD, dan pembahasan KUA PPAS. Menurut ia, kunci sukses menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo ialah dengan bersinergi dan berkolaborasi bersama berbagai pihak, terutama para pimpinan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dan elemen strategis lainnya. Menanggapi hal itu, Timbul mengatakan pihaknya akan berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan sekretaris daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah. Hal itu karena ada beberapa pegawai Pemkab Probolinggo yang turut dibawa KPK ke Jakarta. Sementara itu, terkait banyaknya jabatan kepala desa yang kosong, rencana segera diisi oleh penjabat Kades. Penjabat Kades ini akan diajukan oleh para camat untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah. Mereka akan menjabat Kades hingga Kades terpilih, disahkan, dan dilantik. Timbul mengatakan, saat ini terdapat 252 desa di 24 kecamatan yang mengalami kekosongan kepala desa karena masa tugasnya telah berakhir. Kekosongan jabatan itu harus segera diisi karena Kades merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Tugas Kades semakin signifikan di masa pandemi COVID karena penanganan banyak difokuskan di desa-desa. Demikian informasi terkait KPK menggeledah rumah Bupati Probolinggo di Daeng Baca Berita. Tetap ikuti tentunya akun kami untuk membacakan berita-berita update terbaru lainnya.